Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang batu badar besi selonata. Dan sekarang banyak bermunculan museum-museum yang mengatakan batu sijil yang dibawa burung ababil, batu dari neraka, saudaraku. Nanti akan saya bahas sekaligus untuk memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya paham, biar tidak keliru, biar tidak salah kaprah. Seperti itu, saudaraku ya. Ini ada batu badar besi selonata, saudaraku. Seperti ini. Ini ada cincinnya. Kalau seperti ini, saudaraku, ini masuknya kalau di pamor keris, ini masih masuk karena kecil-kecil penuh seperti ini. Masuknya pamor pendaringan kebak kalau di pusaka keris. Seperti itu. Dan ini juga bisa diamati, saudaraku. Kalau ini masuknya pamor Kuto Mesir, saudaraku. Ini ada pamor kotaknya agak memanjang seperti kotak tapi memanjang, saudaraku ya, seperti Ka'bah itu. Yang seperti ini itu masuknya pamor Kuto Mesir, saudaraku, kalau di pakem perkerisan. Dan kalau yang seperti ini ya pendaringan kebak. Jadi kita juga harus jeli, saudaraku. Seperti itu. Tergantung batunya, karena batu badar besi selonata seperti ini itu asli ori alam, saudaraku, tanpa dibikin manusia. Motifnya itu memang asli ori alam. Namun sebagian orang-orang yang tidak paham itu pasti ngeyel kalau batu seperti ini itu diukir. Kalau zaman dulu itu seperti itu, saudaraku, banyak juga yang ngeyel. Namun setelah dikasih tahu, barangnya divideokan, itu kan banyak, saudaraku ya. Karena terus terang saya itu punya itu ada 40 karung. Itu sudah sortiran semua. Dan kapan-kapan nanti akan saya buatkan lab langsung biar tahu kalau ini badar besi selonata, bukan batu sijil yang dibawa burung ababil, saudaraku. Yang itu bentar lagi edukasinya, saudaraku. Kalau yang seperti ini masuknya masih Kuto Mesir, saudaraku. Nah, kalau kotaknya dia seperti ketupat seperti ini, pamor gedong. Kalau nggak tahu pamor gedong tuanya buat apa, nanti cari sendiri informasinya ya, saudaraku. Pamor gedong itu buat kerejekian. Yang repot itu terkadang, saudaraku ya, sudah dibikinkan edukasi capek-capek seperti ini, itu masih saja ada orang yang tidak mau menonton, masih ngeyel, nggak mau didengarkan. Itu aduh. Ini juga masuknya pamor gedong, saudaraku. Kalau jenis badar besi selonata itu banyak kok, saudaraku.
ada yang pamor gedong sinebar itu ada saudaraku, namun langka. Itu kemarin saya pakai cincinnya, namun saya lepas, saya taruh di laci saudaraku, jadi nggak bisa buat kan edukasinya. Itu saya punya, saya pakai pamor gedong sinebar. Ada juga pamor yang seperti melati sinebar, itu ada saudaraku. Banyak sebenarnya kalau kita memahami pamor-pamor keris itu yang menyerupai itu. Kalau Badar Selonata itu banyak saudaraku. Dan yang jelas barangnya itu asli ori saudaraku, tanpa direkayasa manusia. Itu aslinya memang seperti ini. Jadi kalau orang nggak paham itu diukir, direkayasa seperti itu saudaraku. Karena apa ya? Karena orang seperti itu terkadang nggak mau tahu, mungkin karena saking bodohnya juga nggak mau belajar, ya akhirnya sifat sifat ngeyelnya itu saudaraku yang ditinggikan. Harusnya kan biar kita supaya lebih paham kan belajar ya saudaraku. Jadi biar lebih tahu, minimal kita punya apa ya, pengalaman, wawasan seperti itu. Karena apa ya? Karena untuk mengetahui sesuatu itu kita itu wajib belajar saudaraku. Tidak ada bedanya kalau kita sekolah kan seperti itu. Dan kemarin juga itu ada yang komen juga di channel saya tentang minyak misik kobra merah. Emang ada minyak misik kobra merah? Orangnya tak suruh belajar saudaraku, biar tahu. Dan kalau ada waktu saya unggah videonya misik merahnya, nanti ya minimal biar orangnya itu apa ya, tahu dan paham gitu loh saudaraku, biar tidak bodoh gitu loh ya. Meskipun apa ya, penonton channel YouTube saya itu sebenarnya banyak saudaraku, orang-orang yang cerdas, orang yang apa ya, paham. Kalau tidak paham juga banyak yang mau mendengarkan edukasi saya. Namun sebagian kan mungkin apa ya, orang-orang yang baru nonton mungkin saudaraku ya, yang tidak paham, terkadang ya seperti itu, bahasanya usil ya. Terkadang saya ya kalau pas lihat komen-komen yang tidak pas itu paling senyum-senyum sendiri saudaraku, ya melihat itu tadi, kebodohan yang tidak mau belajar itu tadi saudaraku. Gini saudaraku ya, tentang batu sijil yang dibawa burung ababil itu kan banyak di museum-museum sekarang itu. Yang kebanyakan itu yang di atas namakan itu Badar Selonata seperti ini saudaraku. Dan kalau ditanya, itu kan ada sertifikatnya asli Gus. Begini saudaraku, tentang sertifikat batu itu memang ada sertifikat keaslian batu. Namun apakah itu berani menjamin batu sijil yang dibawa burung ababil? Saya pastikan saudaraku 1000% itu bukan batu sijil yang dibawa burung ababil, namun Badar Selonata. Kalau seandainya ada yang berani, istilahnya apa ya bahasanya, kalau taruhan kan dosa ya saudaraku, apa bahasanya, itu saya berani saudaraku, berani pastikan kalau itu Badar Selonata. Dan ada juga sebagian saudaraku itu yang dipakai, yang dibilang batu sijil yang dibawa burung ababil, itu batu satam saudaraku. Batu satam itu hampir mirip Selonata namun beda. Kok bisa beda Gus? Ya beda saudaraku, gini. Kalau Badar Selonata itu jenisnya badar saudaraku.
Kalau badar itu batunya lebih berat, saudaraku. Ini batunya lebih berat, saudaraku, daripada batu yang lain. Karena jenisnya badar itu mengandung besi. Setengah besi, saudaraku, batunya. Makanya berat. Kalau batu satam itu tidak berat, saudaraku. Ya standar lah. Karena itu masuk batu hias. Itu yang harus dipahami, saudaraku ya. Yaitu tadi, saudaraku, kalau sertifikat itu, kalau batunya itu asli, saudaraku, makanya ditulis sertifikat keaslian batu itu benar, nggak salah. Namun batunya itu batu badar Biselonata. Dan seandainya ini, saudaraku ya, ini kan ada 4 lah cincin sama cincin ini. Ini juga kalau disertifikatkan keluarnya seperti itu, saudaraku. Sertifikat keaslian batu. Seperti itu. Seandainya iya, ini batu sijil yang dibawa burung ababil, saudaraku, yang katanya batu dari neraka, kok kayaknya tidak. Karena apa ya? Karena terus terang, saudaraku ya, saya berbicara apa adanya karena kejujuran menurut saya itu yang diutamakan, yang paling penting, saudaraku. Saya itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Intinya seperti itu, saudaraku. Karena apa ya? Karena saya dibuat panutan, murid-murid saya itu banyak sekali, saudaraku. Tidak hanya orang awam, namun orang-orang besar, saudaraku ya. Seperti itu. Kalau iya ya saya bilang iya, kalau tidak saya bilang tidak. Yang jelas batu yang seperti ini itu bukan batu sijil yang dibawa burung ababil dari neraka, itu tidak, saudaraku. Namun badar Biselonata. Seandainya ada museum-museum seperti itu, saudaraku, itu yang punya kan rata-rata orang-orang besar juga sih. Tapi orang-orang seperti itu tidak memahami jenis-jenis batu badar, saudaraku. Akhirnya ada oknum-oknum yang mungkin ngasih saran itu batunya bagus. Ya bilang seperti itulah, saudaraku. Istilahnya dikompor-kompori atau apalah bahasanya. Akhirnya salah kaprah, saudaraku. Yang kurang pas menurut saya yaitu tadi, saudaraku ya. Salah kaprah nanti kalau dibilang batu sijil itu tadi yang dibawa burung ababil, saudaraku. Kurang pas. Oke, saudaraku, seperti itu ya edukasinya. Semoga edukasi yang tidak seberapa ini sih, semoga lebih bermanfaat dan menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam supaya paham. Nanti buat kedepannya, saudaraku, akan saya bikinkan edukasi yang lebih lagi. Yang terpenting, saudaraku ya, ditonton, disimak videonya baik-baik supaya saudara-saudaraku sekalian yang awam itu supaya paham, biar menambah wawasan, biar kedepannya saudaraku itu lebih cerdas lah. Dan buat kedepannya, saudaraku ya, suatu saat bisa untuk menjadi istilahnya edukasi buat anak cucu kelak. Karena apa ya? Karena edukasi seperti ini itu gak bakal ada, saudaraku, di channel YouTube lain kecuali di channel YouTube saya. Gak bakal ada yang mau, karena mungkin mikirnya kan gak dibayar gitu atau gak gimana, gak tahu juga sih. Atau mungkin orangnya juga tidak paham, ya gimana lah bahasanya. Namun kalau saya pribadi, ya sebisa saya lah bahasanya itu berbagi wawasan, pengertian, keilmuan, saudaraku ya. Semoga yang penting lebih bermanfaat dan berkah buat saudaraku sekalian, buat saya pribadi. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.